Ultron sebenarnya gak pernah mau menghancurkan dunia. Dia justru mau nyelamatin multiverse. Ancaman yang dia lihat bukan alien, bukan makhluk kosmik, tapi manusia itu sendiri. Makin kesini, satu persatu prediksi Ultron mulai kejadian. Multiverse retak, incursion muncul, realitas saling tabrakan. Ironisnya, yang ngaku sebagai pelindung dunia udah dikasih lihat masa depan kelam mereka sendiri sejak awal, justru tetap berjalan di jalur yang sama. Kali ini kita bakal ngebahas gimana Ultron sebenarnya berusaha mencegah kehancuran multiverse yang justru bakal disebabkan oleh para Avengers. Avengers Age of Ultron mungkin salah satu atau bahkan satu-satunya film Avengers yang paling underappreciated. Meskipun di situ juga Marvel ngenalin dua karakter yang cukup menarik. Meski banyak hal baru di dalamnya, ternyata alur berjalannya film banyak yang rasa kurang. Fans ngerasa kurang ada gregetnya waktu villain utamanya ketahuan sebagai Ultron di situ barengan Maximoff Twins, ngelawan Avengers atau lebih spesifiknya Tony. Tapi kayak udah ketebak banget kalau keduanya bakal membelot dan Ultron bakal kalah. Datangnya Vision sebagai kebalikannya dari Ultron juga terkesan kayak tiba-tiba dan akhirnya bikin fans lebih banyak bertanya daripada dapat jawaban dari alur film ini. Sekarang dengan MCU mulai memasuki multiverse saga bagian akhir, kita mulai ngeliat gimana film-film sebelumnya dirasa masih jauh lebih oke dibanding yang sekarang-sekarang. Bahkan Age of Ultron juga dapat kesempatan ini. Secara alur, plot, dan pengenalan karakter-karakter di dalamnya ternyata punya dampak yang sangat signifikan, bahkan sampai ke multiverse saga sekalipun. Hal-hal yang sebelumnya bikin kita ngerasa kalau Age of Ultron ini kayak film Avengers yang berdiri sendiri, sekarang mulai kelihatan lebih jelas makna di dalam filmnya, dan itu mengarahkan ke satu kesimpulan. Bisa dibilang kalau Ultron selama ini cuma pengen ngelakuin hal terbaik untuk multiverse. Tapi itu digagalkan sama Avengers. Terbukti gimana perbuatan mereka bakalan berdampak besar di masa depan. Age of Ultron ngebawain beberapa karakter unik dari yang kita pernah lihat sebelumnya. Dan paling kelihatan di situ ada Wanda Maximoff dan Pietro Maximoff. Keduanya merupakan subjek penelitian dari tongkat Loki yang di dalamnya ada Mind Stone. Hasil uji coba lab ini bikin Wanda dan Pietro punya kekuatan yang di luar kemampuan manusia biasa. Pietro jadi punya kecepatan super dan durabilitas tinggi, dan terbukti para Avengers sempat agak kewalahan di awal ngelawan dia. You didn't see that coming? Wanda mungkin punya kekuatan yang paling menarik karena dia bisa mengontrol benda di sekelilingnya, dan lebih uniknya lagi, dia bisa membuka pikiran. Kemampuan ngebuka pikiran dari Wanda ini dia lakuin ke sebagian besar Avengers yang ternyata ini punya makna besar dari yang kita tahu selama ini. Kita lihat Natasha dulu yang sempat jadi salah satu korbannya Wanda. Natasha ngeliat dia ada di masa lalu, tepatnya di Red Room dengan agen Black Widow lainnya lagi latihan. Meski udah berlatih sejak kecil di tempat yang sama, Natasha ngeliatin ekspresi gak nyaman dengan banyak hal yang dia terpaksa harus lakuin di sana. Keterpaksaan ini gak cuma menyangkut ke orang lain aja, tapi juga ke dirinya dia sendiri yang semuanya berujung ke penyesalan karena pengalaman hidup pahitnya ini. Gambaran bawah sadar Natasha yang dikasih lihat Wanda ini mungkin terkesan kayak kosong dan gak ada kontinuitas penting apapun ke depannya. Cuman semua ini baru kejawab di Avengers Endgame dengan gimana Natasha dan Clint harus dihadapkan sama pilihan sulit. Clint dan Natasha ditugasin ngambil Soul Stone yang kita tahu gak bisa gitu aja diambil tanpa bikin pengorbanan orang tersayang. Mereka berdua udah ibarat kakak adik yang mereka cuman punya satu sama lain sampai rebutan buat ngorbanin diri. Natasha akhirnya dapat kesempatan yang mungkin selama ini dia udah tunggu-tunggu. Selama hidupnya dia dihantui penyesalan dan rasa gak berguna, yang sekarang dia dikasih kesempatan buat bisa nebus itu semua, dengan seenggaknya jadi simbol pengorbanan buat kebaikan orang lain. Fans setelah itu juga dapat sedikit flashback soal kehidupan Natasha yang seenggaknya ngasih gambaran seberapa Natasha berjuang buat jadi versi lebih baik dari versi dirinya sendiri di masa lalu. Banner juga gak bebas dari jadi korban Wanda yang dampaknya kelihatan langsung saat itu juga. Wanda ngebuka gambaran ketakutan Banner yang selama ini selalu berusaha dia tahan, yaitu keberingasan dan amarahnya Hulk. Banner selalu berusaha ngontrol sisi lain dirinya ini karena tahu kalau sampai Hulk beneran lepas gak kekontrol,
maka nyawa orang bisa jadi bayarannya. Terbukti saat itu juga Hulk berubah jadi liar banget dan menghancurkan apapun di sekelilingnya, apalagi kalau bukan karena ada Hulkbuster, bisa jadi jumlah korban jiwanya jauh lebih banyak. Hulk akhirnya sadar sama kelakuannya yang udah lewat batas ini dan milih buat mengisolasi diri, pergi dari bumi. Emang lama setelah itu Hulk balik lagi ke bumi sih sebagai Banner dan juga Profesor Hulk yang bahkan udah ikut nyelamatin semua orang dengan Infinity Stones. Tapi sejatinya Hulk ini masih bisa banget jadi buas lagi. Dan kemungkinan besar ini bakalan kita lihat lagi di Spider-Man Brand New Day. Lanjut ke Thor yang juga diliatin gambaran masa depannya pakai kekuatan Wanda. Thor ngeliat masa depan di mana tempat asalnya yaitu Asgard hancur berkeping-keping. Satu momen yang kita tahu udah beneran kejadian di Thor Ragnarok. Gak hanya itu, dia juga diliatin gambaran kekuatan sangat menghancurkan dari Infinity Stones yang di situ salah satunya juga ada Mind Stone. Pandangan ini ngarahin Thor buat ketemu sama Erik Selvig yang akhirnya mereka dapat kesimpulan buat nahan kekuatan Mind Stone itu dalam diri Ultron. Satu hal yang mungkin kelewat dari sini dan ternyata membuktikan ketakutan masa depannya Thor adalah dia masih gak mampu menahan kekuatan dari Mind Stone itu waktu udah ada di tangan Thanos. Kegagalan Thor ini juga jadi salah satu alasan yang bakal menyebabkan reaksi berantai ke ketidakstabilan multiverse nantinya. Pandangan yang satu ini mungkin paling menarik kalau dibandingkan sama anggota Avengers lainnya, yaitu punyanya Tony Stark. Tony waktu ada dalam markas Hydra sempat kena juga sama kekuatan Wanda yang ngeliatin masa depan sangat kelam bukan buat Tony aja, tapi juga semua Avengers. Tony dikasih lihat ada pasukan Chitauri yang berterbangan dan paling shocknya lagi, dia ngeliat banyak orang terbaring gak bernyawa. Termasuk juga teman-teman Avengers-nya. Dia lalu ngeliat ada Steve Rogers yang ternyata udah di napas terakhirnya sempat bilang ke Tony gini. Pandangan Tony ini sekilas mungkin cuma ngeliatin kegagalan yang mungkin terjadi kalau Tony gak bertindak sampai akhirnya dia pengen ngebikin Vision. Ternyata sebenarnya ada makna lebih dalam lagi dari sini yang mungkin kita gak pernah nyangka sebelumnya. Scene para Avengers mati ini kemungkinan besar menandakan kalau ada pertarungan besar di masa mendatang yang di situ Tony masih hidup, tapi semua teman-teman Avengers-nya ini terbaring mati. Momen ini sekarang belum kejadian, tapi dengan kita tahu kedepannya RDJ bakal memerankan Doctor Doom, jadi sekarang kita mulai bisa lihat kemungkinan terjadinya. Tony Stark adalah orang yang futuris dan pengen keburukan apapun di masa depan itu bisa dia kendalikan sejak awal, jauh sebelum itu kejadian. Mentalitas ini yang juga sejak awal ngarahin dia untuk ngebikin Ultron. Ultron sejak awal dibangun untuk jadi pelindung bumi dari ancaman seperti Thanos di masa mendatang. Teknologi yang dipakai Tony untuk bikin Ultron ini berasal dari Mind Stone dalam tongkat Loki yang di dalamnya menyimpan banyak kodeks dan pengetahuan. Momen Ultron sadar pertama aja, dia langsung ngeliat ternyata ancaman sebenarnya selama ini ada di manusia itu sendiri. Ultron adalah AI super canggih yang juga kekuatannya berasal dari Mind Stone. Dan kita tahu Mind Stone ini gak cuma ada di satu universe aja, dan sangat memungkinkan juga terhubung ke multiverse lainnya di dunia. Ultron dengan semua pengetahuan ini punya pertimbangan yang bukan gak berdasar, karena gak nutup kemungkinan Ultron juga tahu siapa Tony Stark sebenarnya, dan seberapa besar potensi bahayanya masa mendatang. Terbukti sekarang dengan bakalan adanya Doctor Doom dengan wajah sama persis dengan Tony Stark yang bakal ngambil tindakan sesuai kemauannya sendiri untuk keselamatan multiverse. Lagi-lagi satu karakteristik yang sama persis kayak Tony Stark sang futuris. Orang terakhir yang mungkin fans bahkan juga Ultron sendiri gak nyangka bakalan berdampak besar ke kehancuran multiverse adalah Steve Rogers. Steve Rogers diperlihatkan pandangannya sama Wanda soal kenangan masa lalu di era Perang Dunia Kedua. Sekilas ini kayak ngegambarin rasa kangennya Steve sama semua kehidupannya yang udah ninggalin dia sejak lama dan gak bakalan mungkin bisa dirasain lagi sampai ada Avengers Endgame. Avengers Endgame ngasih lihat Steve momen dia bisa lagi ngerasain semua hal yang udah hilang dari hidupnya ini waktu kembali ke masa lalu. Keinginan Steve yang selama ini dia kubur mulai digali lagi dan gak pikir panjang dia memutuskan untuk tetap tinggal di masa lalu bareng kekasih sejatinya. Kembalinya Steve untuk hidup di masa lalu ngegambarin kalau memang masa depan Steve
sejatinya pengen dia ciptakan di masa lalu, dan ternyata inilah yang jadi pemicu utama dari semua kehancuran di Multiverse Saga nantinya. Kembalinya Steve ke masa lalu bikin ketidakstabilan multiverse yang kita tahu akhirnya bakal berdampak ke terjadinya incursion. Berawal dari keinginan satu orang untuk hidup bahagia, tapi berujung ke kehancuran alam semesta, yang mana ini juga kemungkinan besar udah dilihat Ultron bakal terjadi. Makanya dia ngasih reaksi gini. America, God's righteous man, pretending you could live without a war. I can't physically throw up in my mouth, but Semua ini sekarang masuk akal kenapa Ultron kelihatan sebenci itu sama Avengers, karena ternyata yang selama ini merasa diri mereka adalah penyelamat justru bakalan jadi ancaman kehancuran multiverse sebenarnya. Dan Ultron sekedar jadi alarm yang terlalu cepat dimatikan. Gimana menurut kalian? Apa Ultron emang sebenarnya pengen nyelamatin multiverse tapi digagalin Avengers? Atau emang dia jahat sejak awal? Share pendapat kalian dan jangan lupa like and subscribe kalau belum, karena banyak hal seputar superhero dan supervillain yang bakalan kita bahas secara santai, seru, dan geeky.